Oke, mungkin langsung aja. Halo Pak Pram, perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar SDS kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rangga Bravivanza dengan NIM 1362108. Nama saya David Ansar Prisetia dengan NIM 136211074. Dan ada satu teman kami yaitu Boy Gabe Pandapotan. Hanya saja Boy Gabe ini sudah dihubungi dan di grup juga tidak merespon. Dan saat dihubungi juga tidak ada responnya. Sehingga kami masih belum tahu keberadaan Boy Gabe hingga saat ini. Mungkin bisa lanjut aja, Vin. Selanjutnya saya akan mempresentasikan problem number one, yaitu tentang flapping fin eksperimen. Baik, pada problem nomor satu ini, kita diberikan sebuah dataset yang berisi tiga parameter, yaitu persentase dari akrilik atau kekakuan dari si finnya itu, kemudian ada flapping frekuensi dan ada nilai thrust. Dan pada problem nomor satu ini, objektif kita itu mencari hubungan antara variabel dengan nilai output, dan variabelnya ini berupa stiffness dan flapping frekuensi, sedangkan outputnya berupa thrust. Dan kita akan mencari relasi dari hubungan dari variabel dan nilai output, apakah linear atau tidak. Baik, kemudian kita lakukan data inspection terlebih dahulu, yaitu dengan mengeplot semua datanya yang sudah terlihat pada plot ini. Jadi data-data dari problem nomor satu ini seperti ini. Dan kemudian kita juga bisa mencari correlation matrix yang menggambarkan nilai korelasi dari masing-masing parameternya. Dan bisa dilihat pada correlation matrix di pojok kiri atas. Nah, kemudian sebelum kita lakukan pembuatan model, dataset kita bisa terlebih dahulu sebagai 20% untuk data test dan 80% untuk data train. Dan kita kedepannya akan menguji si data train tersebut. Dan ya kita lakukan terlebih dahulu menggunakan regresi linear. Dan regresi linear ini objektifnya adalah membuat sebuah model yang terdiri dari nilai-nilai beta, dan beta itu harus merepresentasikan sebaik mungkin hingga error yang dicapai dari estimasi model tersebut minimum. Dan sudah terlihat pada PowerPoint ini, beta yang didapatkan yang pertama beta nolnya adalah 0,043350, tapi dengan hipotesis tesnya 0, berarti tidak menolak hipotesis 0, yaitu berarti tidak terdapat hubungan variabel X dan respon Y. Kemudian beta 1 itu 0,07813 dengan hasil hipotesis tes 1, atau dia menolak hipotesis 0, atau berarti terdapat hubungan antara variabel X dan variabel respon Y. Dan beta kedua 3,551845 dengan hasil hipotesis tesnya 1, berarti dia menolak H0, atau terdapat hubungan variabel X dan nilai respon Y. Baik, kemudian objektif kita pada linear regression ini adalah meminimumkan error yang kita dapat dari nilai estimasi dengan nilai sebenarnya. Nah, namun ketika kita cari error tersebut, ternyata hasilnya sangat besar, sebesar 12,3. Dan R squared score-nya atau R squared score ini merupakan sebuah nilai yang menggambarkan bahwa model yang kita buat ini sudah viable atau belum untuk memprediksi nilai-nilai baru. Nah, sedangkan didapatkan R squared-nya ini sebesar 0,135, yang mana itu belum mendekati nilai angka 1. Itu berarti bisa disimpulkan jika pembuatan model dari problem nomor 1 ini tidak bisa menggunakan linear regression, karena ternyata hubungan data-datanya itu bukan linear. Nah, kemudian kita mencoba metode selanjutnya, yaitu K-nearest neighbor atau KNN regression model. Nah, jadi KNN regression ini merupakan sebuah model non-parametrik yang fleksibel, yang sering digunakan pada machine learning juga. Ya, digunakan untuk memprediksi suatu nilai kontinu, tapi dengan prinsip dia akan memasukkan data input menggunakan kalkulasi rata-rata dari data points antara K-nearest neighbor terdekat. Kemudian hasil-hasil rata-rata ini ditentukan sebagai prediksi dari nilai respon. Jadi KNN ini kayak lebih fleksibel dan bisa lebih mendekati model yang sebenarnya daripada linear regression tadi. Nah, kesimpulannya, pendekatan dengan dua model yang berbeda memperoleh kesimpulan bahwa hubungan antara kedua variabel dengan nilai output itu memiliki hubungan yang non-linear, karena dibuktikan tadi ketika kita mencari dengan model regresi linear, R squared score yang dihasilkan itu terlampau kecil. Jadi model dari regresi linear tidak bisa kita gunakan untuk memprediksi suatu nilai respons. Kemudian kita akan menggunakan metode selanjutnya, yaitu KNN, yang mana metode tersebut ternyata lebih fleksibel karena sesuai dengan grafik ini terbentuk model yang menyerupai sebaran sampelnya. Jadi
Untuk problem satu ini, metode yang paling cocok digunakan untuk memodelkan estimasi data ini merupakan KNN regression model. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk problem kedua itu airflow parameter and aerodynamics coefficient relationship. Boleh di next ini. Oke. Jadi untuk problem yang kedua sendiri ini, kita ini lebih kayak membahas dari airfoilnya sendiri yang memiliki 9 parameter atau variabel, yang diantaranya itu ada radius of leading edge, upper crest abyss K, upper crest ordinate, upper crest curvature, lower crest abyss K, lower crest ordinate, lower crest curvature, trailing edge direction, dan juga trailing edge wedge angle. Nah, dari soal tersebut didapatkan suatu data di mana seperti di problem nomor 1 tadi akan dipisahkan menjadi data tes dan data uji, di mana data tesnya sebesar 20% dan data tesnya 80%. Tujuannya sendiri untuk memvalidasi jawaban dari data uji yang ada. Nah, setelah kita mendapatkan data tersebut, data pun akan dinormalisasikan dan hasilnya sesuai yang tertera di layar. Next. Nah, selanjutnya komponen dan X dan Y ini akan dicari hubungannya menggunakan pemodelan correlation matrix, di mana jika nilai korelasi mendekati 1 artinya hubungan semakin kuat, dan jika nilai korelasinya negatif artinya hubungan inversely proportional, dan jika korelasinya positif artinya hubungannya akan proporsional. Dan pada pemodelan correlation matrix ini akan didapatkan juga hubungan antara 9 parameter yang telah disebutkan tadi dengan CL atau coefficient of lift, terus ada 9 parameter dengan CD, terus juga 9 parameter dengan CM. Dan hubungan nilai X dan variabel Y-nya dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai beta dengan menggunakan pemodelan regresi linear, di mana nilai beta ini dapat menentukan signifikan atau tidaknya suatu data dengan respon yang kita cari menggunakan metode hipotesis. Jika beta bernilai sangat kecil, maka kita dapat menerima hipotesis 0, yakni nilai beta tidak signifikan, dan juga sebaliknya. Setelah didapatkan juga nilai beta tersebut, kita akan mencari nilai R kuadrat, di mana jika hasil mendekati 1, artinya pemodelan yang dilakukan memiliki variabel dengan hubungan linear. Namun perlu diperhatikan bahwa model regresi linear ini tidak dapat divisualisasikan karena data yang digunakan memiliki variabel berjumlah lebih dari 2. Next. Nah, jadi mungkin buat flowchart-nya sendiri itu bisa kita simpulkan. Jadi kayak step pertama kita akan melakukan pemodelan correlation matrix. Step kedua mencari nilai beta dengan melakukan linear regression. Step ketiga melakukan summary matrix untuk menguji hipotesis. Jika hasil mendekati 1, kita tolakkan 0 yang artinya beta nilai signifikan dan sebaliknya. Serta step 4 yaitu mengeluarkan nilai beta dan mencari nilai R kuadrat. Jika hasilnya mendekati 1, artinya hubungan variabel tersebut merupakan linear. Next. Oke, untuk yang pertama kita ada hubungan 9 variabel dengan CL. Dan ketika dilakukan pemrograman, kita akan mendapatkan summary matrix seperti yang ada di layar, di mana jika kita urutkan nilai beta dengan variabel paling signifikan adalah beta 0, kemudian beta ketiga, beta 6, beta 7, beta 2, beta 4, beta 1, beta 9, beta 5, dan beta 8. Artinya paling signifikan adalah beta 0. Kemudian diperoleh juga untuk R quadrat score-nya, di mana mendapatkan hasil 0,967612 sekian, di mana itu merupakan mendekati angka 1 dan dapat kita simpulkan bahwa hubungan 9 variabel dengan CL adalah hubungannya linear. Next. Kemudian untuk hubungan 9 variabel dengan CD bisa dilihat bahwa nilai beta yang kita dapatkan seperti di layar, dan jika diurutkan yang paling signifikan adalah beta ketiga, terus beta ke-6, beta 0, beta 7, beta 9, beta 1, beta 4, beta 5, beta 8, dan beta 2. Dengan R kuadrat skornya itu sebesar 0,8086 sekian, di mana sama halnya seperti hubungan variabel yang tadi, dengan variabel dengan CD ini juga mendekati angka 1, dapat disimpulkan bahwa pemodelan tersebut memiliki hubungan linear. Dan yang terakhir ada hubungan 9 variabel dengan CM, di mana setelah dilakukan pemrograman didapatkan summary matrix sebagai berikut, dan jika diurutkan nilai beta yang paling signifikan itu diawali dengan beta 3, beta 6, beta 0, beta 2, beta 7, beta 4, beta 9, beta 1, beta 5, dan diakhiri dengan beta 8. Dengan R kuadrat skornya itu sebesar 0,9754 sekian, yang lagi-lagi mendekati angka 1, artinya hubungannya linear. Jadi bisa disimpulkan hubungan 9 variabel dengan CL, CD, dan CM ketiganya adalah linear. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi untuk problem nomor 3, yaitu tentang fenomena flutter. Nah, flutter ini merupakan fenomena aeroelastisitas di mana pesawat terbang itu bergetar atau sayapnya itu seperti mengepak, seperti sayap burung. Nah, hal ini itu disebabkan oleh kombinasi efek kekakuan struktur sayap, aerodinamika, dan inersia dari struktur tersebut. Nah, flutter ini terjadi ketika air udara dengan kecepatan tinggi membawa energi melebihi kemampuan struktur sayap untuk meredam getaran yang dihasilkan. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, kemudian pada problem nomor 3 ini, dataset yang diberi itu terdapat 3 parameter. Yang pertama adalah Mach number, yang kedua adalah flutter speed, dan ketiga adalah damping coefficient. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu kita meng-assign nilai variabel yaitu X itu dari Mach number dan flutter speed. Kemudian untuk menjadi nilai output atau Y itu dari damping coefficient. Nah, pada fenomena flutter ini objektif kita itu untuk menentukan region di mana pesawat terbang mengalami flutter dan sebaliknya, atau di region di mana pesawat terbang tidak mengalami flutter. Nah, untuk itu
kita akan menggunakan regresi logistik, dan regresi logistik itu merupakan suatu regresi yang berdasarkan nilai kategori atau nilai output yang kita harapkan itu antara 0 dan 1, sehingga nilai-nilai dari damping koefisien itu harus diubah terlebih dahulu menjadi 0 dan 1 dengan syarat flutter itu terjadi jika damping koefisiennya bernilai kurang dari 0, dan flutter akan disimbolkan dengan angka 0, dan no flutter itu terjadi ketika damping koefisiennya lebih dari 0, dan no flutter disimbolkan dengan angka 1. Baik, nah kemudian seperti biasa sebelum kita melakukan pemodelan, data X dan data Y akan di-split terlebih dahulu menjadi data test dan data train, dan kedepannya kita akan menggunakan data X train dan Y train. Nah, berikut ini adalah correlation matrix dari data-data yang diberikan pada problem nomor 3 ini. Dan bisa dilihat di sini hubungannya antara variabel flutter speed dan Mach number itu sebesar minus 0,3. Berarti dia inversely proportional, namun terlihat tidak terlalu berhubungan, karena untuk menyatakan suatu antar variabel itu berhubungan berarti nilai dari correlation-nya harus mendekati 1 atau minus 1. Dan nilai-nilainya bisa dilihat pada matriks yang sudah tertera di sini. Baik, kemudian kita melakukan data inspeksi, yaitu untuk mengupload semua data yang kita berikan, dan tergambar plot seperti ini. Flutter dengan yang sampel yang berwarna biru, dan no flutter sampel yang berwarna orange. Baik, kemudian baru kita akan melakukan pemodelan. Yang pertama menggunakan logistic regression. Nah, tujuan dari pemodelan ini kita hampir sama seperti linear regression, yaitu mencari beta-beta yang paling baik untuk menentukan nilai output antara 0 atau 1. Nah, dari pemrograman didapat beta yang paling baik, beta 0-nya itu 11,227, beta 1-nya minus 10,63, dan beta 2-nya minus 2,7. Nah, berikut summary matrix-nya. Dan dilakukan pengujian hipotesis, dan hasilnya semuanya menolak hipotesis 0, atau semua variabelnya ternyata memiliki korelasi. Dan kita juga dapat mencari nilai pseudo R kuadrat, atau nilai, karena logistic regression ini bukan merupakan model yang menghasilkan suatu nilai continuous, sehingga kita tidak bisa mencari R squared, namun kita dapat mencari pseudo R squared. Nah, berikut nilai dari pseudo R squared-nya. Baik, kemudian dilakukan juga metode pendekatan model dengan KNN classifier, atau KNN classifier ini merupakan metode pendekatan model yang bersifat non parametrik, seperti metode ini hampir mirip dengan KNN regression. Namun KNN classifier itu berguna untuk permasalahan yang membutuhkan output sebuah kategori, atau seperti pada perusahaan ini, yaitu menghasilkan flutter atau no flutter. Dan ya, kita define dulu neighbors-nya adalah 10, dan kita harus menggunakan min max scalar juga untuk menormalisasi. Kemudian kita menginisiasi KNN classification model, kemudian baru kita membuat modelnya atau train KNN classification model dengan memanggil KNN.fit. Oke, selanjutnya, nah ini grafik atau plot yang dihasilkan dari pemodelan yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang grafik kiri ini merupakan hasil dari logistic regression, dan yang kanan merupakan hasil dari KNN classifier. Dan dari dua grafik ini bisa tergambar masing-masing flutter region dan no flutter region. Flutter region merupakan region yang berwarna biru muda, dan no flutter region merupakan region yang berwarna coklat, orange kecoklatan. Dan terlihat bedanya untuk logistic regression bersifat linear. Dan ya, seperti gambar yang tertera, batas dari kedua region itu berupa sebuah garis. Dan kalau menggunakan metode KNN classifier, batasnya bukan linear, atau karena KNN classifier ini merupakan metode non parametrik, sehingga harusnya KNN classifier lebih akurat untuk memprediksi region mana yang pesawat tersebut akan mengalami flutter, dan region mana yang pesawat tersebut akan mengalami no flutter. Baik. Dan dari hasil kami tadi, semua source code dan programming code-nya sudah tertera pada link berikut ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Boleh